Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Harian bersama saya Atika Hawalo. Hari ini, saya akan membawakan sebuah berita tentang seorang ibu yang mengakhiri bayinya sendiri. Wanita di sebelah saya ini, dia bernama Henata dan dia baru saja berusia 20 tahun dan dia bekerja sebagai babysitter. Henata baru saja melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Nathan Victor Cerqueira. Dan kalian bisa saksikan di sebelah saya, Henata sedang dimintai keterangan oleh salah satu reporter untuk menjelaskan bagaimana kronologi hilangnya anak bayinya yang bernama Nathan yang masih berusia 2 bulan. Namun kalian bisa melihat bagaimana reaksi Henata saat menanggapi reporter tersebut. Dia terlihat menangis, tapi apa kalian percaya dengan tangisan ibu ini? Mari kita selidiki. Pada pagi harinya, Henata ini pergi ke kantor polisi dan di sana Henata melaporkan bahwa bayinya yang bernama Nathan yang masih berusia 2 bulan, kata Henata kepada polisi, anaknya telah diculik oleh orang asing. Ada orang asing masuk ke dalam rumahnya dan mengambil paksa bayinya yang bernama Nathan. Henata juga memberitahu seluruh keluarga dan kerabat untuk ikut dalam pencarian bayi yang telah diculik. Polisi menduga jika bayi Nathan menjadi korban dari penculikan. Namun, ketika Henata ini dimintai keterangan oleh polisi dan juga reporter, dia ini memiliki versi yang berbeda-beda. Henata tidak bisa menceritakan secara detail dan versinya selalu berubah-ubah. Dan itu membuat polisi dan reporter semakin curiga. Hari pertama pencarian, seluruh warga yang berada di desa tersebut turun ke jalan dan meminta kepada pemerintah juga pihak kepolisian untuk segera menangani kasus penculikan bayi Nathan. Dan Henata ikut di kelompok orang pawai tersebut untuk menuntut kepada pemerintah agar cepat menangani kasus bayi Nathan. Sore harinya setelah warga bubar dan Henata kembali pulang ke rumahnya, pada jam 6 sore, Henata melihat di depan rumahnya penuh dengan tim dari kepolisian dan juga polsek. Kenapa polisi dan polsek sudah berada di rumah Henata dan tidak langsung masuk ke rumahnya? Karena di Brazil, polisi tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah warga tanpa izin dari pemilik rumahnya, kecuali polisi yang sudah mengantongi surat izin dari atasan. Maka dari itu dalam kasus ini, polisi menunggu Henata, pemilik rumah tersebut, untuk datang dan minta izin kepada Henata untuk melakukan penggeledahan di dalam rumahnya. Dan setelah Henata datang dan polisi memintai keterangan kepada Henata yang kedua kalinya, Henata ini merubah ceritanya dan polisi semakin curiga dengan apa yang disembunyikan oleh Henata. Lalu polisi menanyakan kepada Henata jika dia harus menggeledah rumah tersebut. Dan Henata membukakan pintu, lalu tim kepolisian ini menggeledah rumahnya dan di situ Henata mulai panik. Di saat kepanikan Henata, salah satu polisi mengatakan dan membujuk Henata untuk mengatakan yang sebenarnya, karena kemungkinan itu bisa membuat atau meringankan hukuman dari Henata jika dia melakukan atau kriminal. Akhirnya di rumah Henata, kasus atau misteri tentang hilangnya bayi Nathan yang dimana keluarga ini tinggal di Porto Seguro di wilayah Bahia terungkap ketika Henata mengakui kejahatannya. Henata mengatakan kepada polisi, dia telah melakukan pembunuhan kepada bayinya yang bernama Nathan yang kala itu berusia 2 bulan. Dia telah memotongnya menjadi 3 bagian dan 2 bagian dari tubuh bayi tersebut telah dimasak di dalam panci presto. Ya, dan polisi yang menggeledah rumah Henata, dia menemukan kepala bayi yang terbungkus dengan
plastik berada di lemari baju milik Henata. Setelah dia melakukan kejahatan itu kepada bayinya, lalu dia memutuskan untuk pergi ke kantor delegasi atau kantor polisi untuk melaporkan jika ada orang asing yang masuk ke rumahnya dan mengambil bayinya yang bernama Nathan. Itu alasan dari Henata. Dan ketika dimintai keterangan lebih lanjut, setelah dia kembali dari kantor polisi, dia pulang ke rumah dan dia mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasanya. Dia masak, dia mencuci dan membersihkan rumah seperti biasanya. Dan pada hari itu, ibu kandungnya Henata datang ke rumah itu untuk mengajak bayi Nathan ke rumahnya. Dan setelah dia tanya kepada Henata, kemana bayi Nathan, kenapa tidak ada di rumah? Henata ini mengatakan kepada ibunya dengan nada yang sinis, dengan nada yang marah, tidak suka dengan pertanyaan dari ibunya. Dia mengatakan bayi Nathan sudah pergi diambil orang dan bayi Nathan tidak ada di rumah ini lagi. Itu jawaban dari Henata ketika ibu kandungnya menanyakan keberadaan bayi Nathan. Henata lalu mengatakan bahwa dia tidak melakukan pembunuhan, namun bayi Nathan ini, menurut cerita Henata, dia ini meninggal ketika bayi tersebut berada di dalam bak kamar mandi. Kata Henata, saat dia memotong bayinya tersebut, bayi tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia. Akibat meninggalnya, bayi ini tenggelam dalam bak mandi ketika dia bermain di dalam bak mandi. Apa iya sekarang dimasukkan ke dalam logika saja? Apa ya mungkin anak umur 2 bulan bisa mandi sendiri, bisa berada di dalam bak mandi sendiri? Dan itu katanya Henata adalah sebuah kecelakaan. Dalam pengakuan Henata ini, polisi tidak sama sekali percaya dengan Henata. Dan polisi juga penyelidik terus menelusuri kasus tentang kematian dari si bayi Nathan. Polisi awalnya menduga jika Henata ini kemungkinan dia menderita gangguan mental atau gangguan jiwa. Dan Henata ini dikirim ke sebuah klinik untuk mengetes kejiwaannya. Namun dokter dari klinik tersebut mengatakan jika Henata ini tidak memiliki kelainan mental atau punya penyakit jiwa, melainkan Henata ini adalah tipe orang yang manipulatif. Karena setelah ditelusuri lebih dalam tentang kasus tersebut, sebulan sebelum kejadian, ayah kandung dari si korban, si bayi itu, meninggalkan rumah mereka. Suami dari Henata meninggalkan rumahnya dan pergi ke kota lain. Ayah kandung dari si bayi ini tidak lupa untuk mengirimkan uang, popok dan juga susu untuk bayi Nathan. Kenapa ayah kandung dari Nathan ini meninggalkan rumah Henata? Ternyata suaminya ini tahu jika Henata ini memiliki pacar baru atau pasangan baru. Dan suaminya ini memilih untuk pergi meninggalkan karena Henata mengatakan jika dia sudah tidak bahagia lagi dengan suaminya. Maka suaminya ini memilih untuk pergi keluar kota. Dan Henata ini tidak mengizinkan suaminya membawa bayinya yang bernama Nathan. Kenapa? Karena di Brazil ketika perempuan mengandung dan melahirkan dan laki-laki mau menandatangani akte kelahiran si bayi tersebut, maka memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada bayi tersebut dari lahir sampai dia berusia 18 tahun per bulan. Per bulannya itu sekitar 3.000 reais. Itu tergantung atau bagaimana saya kurang tahu. Yang kebanyakan saya mendengar itu sekitar 3.000 reais atau sekitar kalau dirupiahkan sekitar 9 sampai 10 juta per bulan. Jika laki-laki itu tidak mengirimkan uang kepada bayi, maka dia akan sangat mudah masuk penjara. Tanpa adanya pengadilan, tanpa adanya apa ya, jika wanita sudah membuktikan ini ayah si bayi ini sudah 2 bulan tidak mengirimkan uang kepada bayinya, si polisi ini langsung bisa menangkap si laki-laki itu, langsung dimasukkan ke penjara dan hukumannya itu bisa berbulan-bulan. Oleh karena itu, Henata ini tidak mau kehilangan uang dari si ayah dari Nathan tersebut. Makanya
Hinata tidak mengizinkan ayahnya membawa pergi bayi tersebut. Dan setelah sebulan kemudian, suaminya ini tahu jika Hinata ini sudah semakin dekat dengan pasangan barunya. Ayahnya ini takut jika si pasangan baru Hinata ini tidak menerima bayinya. Ayahnya ini menelpon Hinata untuk mengambil bayi tersebut dan dia rawat. Karena menurut suaminya, kok kamu sudah bahagia dengan pasangan barumu, biarlah saya mengambil anak saya dan saya rawat sendiri. Kamu bahagialah dengan hidup kamu. Hinata masih belum cukup sampai di situ. Dan Hinata ini ingin membuat suaminya ini sakit hati karena suaminya sangat menyayangi bayinya. Oleh karena itu, Hinata melakukan kejahatan tersebut untuk membuat sakit hati mantan suaminya. Dan bagaimana tentang hukuman untuk si pelaku, untuk si Hinata sendiri? Inilah yang jadi polemik ya. Orang kalangan bawah itu sangat sulit mencari keadilan di Brazil. Kenapa? Apalagi orang yang berkulit gelap. Karena persidangan untuk orang biasa yang tidak bisa membayar pengacara swasta ini akan menunggu lama sekali. Mereka tidak akan tahu berapa lama dia akan melakukan persidangan dan mendengarkan keputusan dari pengadilan. Itu tidak ada jaminan untuk orang kelas bawah. Karena sebenarnya pemerintah ini menyediakan pengacara publik, pengacara umum. Cuman si pelaku kriminal-kriminal ini kalau mau segera dipersidangkan kasusnya di pengadilan, dia harus menunggu giliran si pengacara umum ini punya waktunya kapan. Jika 5 tahun ke depan baru ada pengacara yang longgar, pengacara umum yang longgar untuk menangani kasusnya, ya baru setelah itu dipersidangkan. Ada yang sampai bertahun-tahun di dalam penjara belum menjalani satu persidangan pun, belum pernah. Itu nasibnya orang kalangan bawah yang tidak bisa membayar pengacara swasta. Begitu juga dengan kasusnya Hinata ini. Hinata sampai sekarang pun masih berada di dalam penjara, namun belum mendapatkan pengacara umum untuk menyelesaikan kasusnya di pengadilan. Karena di Brazil ini pengadilan tidak akan melayani atau tidak akan melakukan persidangan tanpa si pelaku ini didampingi oleh pengacara. Begitulah jurnal hari ini. Terima kasih bagi Anda para penonton dan terima kasih bagi Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di jurnal berikutnya.